around Indonesia. From Sabang to Merauke. Raudo FM, suara kreativitas. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saatnya Anda belajar di RRI. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengujur darah merah putih Indonesia.
badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oh yeah. Jaga Pancasila, akulah pendukungmu. Manusia proklamasi, sedia mendukungmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun tentara, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bergerak, serentak, menerjang, menerkam, terjang, takkan menyerah, majulah, majulah, menang, majulah, majulah, menang. Merdeka, 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 merdeka. 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, suara kreativitas. Selamat pagi Sobat Kreatif, semangat pagi untuk kamu yang akan melanjutkan aktivitasnya pada hari ini. Dan tentunya Hana Cynthia menemani kamu Sobat Kreatif di edisi 8 Oktober 2020. Melihat situasi di area Batam Center pagi ini Sobat Kreatif, lagi hujan. Jadi untuk kamu yang mungkin mau bepergian, hati-hati di jalan. Semoga sampai di tujuan dengan selamat dan juga tetap harus patuhi protokol kesehatan. Seperti biasa Sobat Kreatif, jam 10 sampai jam 11 pagi kita akan mengikuti belajar di RRI setiap hari Senin sampai Jumat. Dan di studio hari ini Sobat Kreatif kita sudah kedatangan Bapak Guru yang akan memaparkan materinya ke kita Sobat Kreatif. Jadi untuk kamu silakan ambil buku, ambil catatannya, ambil pena supaya kamu bisa paham materi hari ini. Karena kita akan bahas tentang hitung-hitungan. Agak ribet ya Sobat Kreatif, tapi dipermudah nih dengan Bapak Guru satu ini. Langsung aja kita sapa ya. Selamat pagi Bapak Suroto. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Perjalanan ke studio adakah kendala, mungkin cuaca atau lain-lainnya? Iya, cuacanya agak mendung. Terus tadi juga gerimis-gerimis, hujan begitu. Dan alhamdulillah bisa sampai di sini dengan selamat. Tapi nggak basah ya Pak ya? Nggak sampai. Oke. Iya. Pak hari ini kita akan bahas apa sih? Belajar apa? Baik, pada kesempatan hari ini belajar listrik statis begitu. Listrik statis berarti fisika dong Pak? Iya, pembelajaran fisika terutama di kelas 12 IPA begitu untuk materi listrik statis. Gitu. Oke, Sobat Kreatif, jadi Bapak Suroto ini beliau mengajar di SMA Negeri 8, betul nggak Pak? Iya, betul. Oke, jadi untuk kamu sekarang ambil catatannya ya, dan silakan juga langsung bergabung bersama dengan kami di 105,5 MHz, atau juga untuk di luar kota Batam, kamu bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Playgo. Silakan aja download di Play Store atau juga di App Store, dan juga kamu bisa mendengarkan melalui rri.co.id, dan juga bisa melihat langsung streaming kita di YouTube RRI Batam. Dan juga di situ ada live chatnya, langsung aja kalau misalnya mau bertanya silakan bisa Sobat Kreatif. Dan juga di SMS dan juga di WhatsApp di 0811 691 5502. Oke Pak Suroto, pagi hari ini sudah ada materinya ya, sudah disiapkan ya Pak. Langsung aja kasih informasi ke kami. Silakan. Ya. Baik, selamat pagi sahabat kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang pelajaran fisika, terkhusus berada di materi listrik statis begitu. Di listrik statis yang dulu pada waktu di kelas 9 sudah pernah mempelajari begitu ya. Kemudian di kelas 12 IPA kita juga membahas kembali begitu dengan lebih diperdalam lagi. Nah, untuk yang di materi
listrik statis ini, listrik statis artinya muatan yang diam, begitu. Nah, di fisika ya, kita mempelajari tentang atom. Atom itu partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi, begitu. Kemudian pada perkembangan ilmu berikutnya ditemukan adanya partikel-partikel kecil di dalam atom. Yang diantaranya ada partikel yang bermuatan positif yang sering disebut dengan proton. Istilahnya namanya proton, begitu. Kemudian ada partikel yang bermuatan negatif berada di dalam atom, ya. Nah, itu yang sering disebut dengan istilah yang namanya elektron. Kemudian ditemukan juga partikel yang tidak bermuatan atau netral, yang kemudian disebut dengan istilah namanya neutron, begitu ya. Nah, kemudian partikel-partikel atom yang sejenis, gitu. Partikel-partikel atom yang sejenis artinya muatan positif dengan muatan positif ketika didekatkan itu ternyata ada gaya. Gayanya saling tolak menolak atau saling menjauh, begitu. Jadi sama dengan muatan negatif dengan muatan negatif. Ketika didekatkan maka akan saling menjauhi atau saling tolak menolak. Tetapi ketika muatan positif dengan muatan negatif didekatkan, maka akan timbul gaya saling tarik-menarik. Jadi kalau ada dua muatan listrik yang berbeda jenis, misalnya yang satu positif, yang satu negatif, gitu, didekatkan, maka akan timbul gaya yang arahnya saling tarik-menarik, begitu. Kemudian pada dasarnya suatu benda, begitu, dikatakan netral itu apabila di dalamnya jumlah muatan positif dengan jumlah muatan negatif itu sama jumlahnya, sehingga benda dikatakan netral. Nah, kemudian pada saat benda digesek atau pada saat benda digosok, maka ada partikel yang berpindah atau ada muatan yang berpindah, begitu. Nah, muatan yang berpindah itu adalah elektron. Karena letak dari elektron berada di dalam atom itu berada di paling luar, begitu. Sedangkan proton dengan neutron itu berada di inti atom. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, wahai sahabat kreatif, dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai barangkali untuk listrik statis ini, misalnya penggaris plastik yang digosok dengan rambut kering. Awalnya penggaris plastik dalam keadaan netral, begitu. Kemudian rambut kering juga dalam keadaan netral. Nah, pada saat digosok pasti timbul panas, begitu ya. Nah, pada saat keadaan panas, maka gaya ikat antar partikel itu melemah. Sehingga muatan elektron yang paling luar itu bisa berpindah ke benda yang lain. Jadi, kalau misalnya partikel dari muatan elektron, gitu ya, muatan elektron pada penggaris plastik, begitu. Penggaris plastik yang digosok dengan rambut kering, maka elektron pada rambut kering, gitu, akan berpindah ke penggaris plastik. Ya. Jadi pada saat
penggaris plastik digosok dengan rambut kering, maka elektron pada rambut kering akan berpindah ke penggaris plastik. Sehingga pada penggaris plastik jumlah muatan elektronnya itu kan berlebih dari keadaan semulanya. Nah, kalau elektronnya berlebih karena ada penambahan elektron dari rambut kering tadi, maka dikatakan penggaris plastik menjadi bermuatan negatif. Ya. Kalau kelebihan elektron itu kan pembawa muatan negatif. Maka penggaris plastik menjadi bermuatan negatif. Sedangkan untuk rambut kering, ya, rambut kering akan menjadi bermuatan positif. Kenapa? Karena kekurangan atau kehilangan elektron, begitu. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai, begitu. Nah, contoh yang lainnya adalah kaca yang digosok dengan kain wol, begitu. Kaca yang digosok dengan kain wol, maka elektron pada kaca akan berpindah ke kain wol. Ya. Jadi elektron pada kaca akan berpindah ke kain wol. Sehingga pada kaca akan kehilangan elektron. Sehingga pada kaca akan menjadi bermuatan positif. Nah, sedangkan pada kain wol menjadi bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Begitu. Nah, kemudian gaya tarik-menarik. Jadi pada saat ada dua muatan yang didekatkan, maka akan timbul gaya. Namanya adalah gaya listrik. Begitu. Gaya listrik. Gaya listrik atau gaya Coulomb. Nama istilah lainnya adalah gaya Coulomb. Gaya Coulomb artinya gaya interaksi antara dua muatan listrik. Misalnya, dua muatan listrik, muatan positif dengan muatan negatif yang didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Jadi ada gaya interaksi namanya gaya interaksi tarik-menarik. Tetapi, kalau ada dua muatan listrik yang sejenis gitu ya, positif dengan positif atau negatif dengan negatif yang didekatkan, maka akan timbul gaya tolak menolak, begitu. Nah, kemudian besarnya gaya Coulomb, ya, besarnya gaya Coulomb, gitu. Nah, bunyi dari hukum Coulomb adalah gaya interaksi antara dua muatan listrik akan sebanding dengan hasil kali kedua muatan listrik itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan itu. Ya, jadi kalau misalnya ada dua muatan listrik positif dengan negatif yang didekatkan atau terpisah pada jarak tertentu, maka akan timbul gaya Coulomb. Nah, yang besarnya dirumuskan, ya, gaya Coulomb sama dengan konstanta Coulomb gitu dikali dengan muatan listrik yang pertama dikali dengan muatan listrik yang kedua dibagi dengan kuadrat dari jarak kedua muatan listrik. Nah, begitu. Ya. Jadi besarnya gaya Coulomb sebanding dengan hasil kali kedua muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya atau berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan listrik itu. Baik, sahabat kreatif. Nah,
pada pembahasan untuk gaya kaulom, untuk yang di kelas 12 IPA, terutama yang di kelas 12 IPA, ada beberapa variasi dalam menyelesaikan soal. Begitu. Nah, kalau kita rangkum, ya, gitu, maka bisa kita buat rangkuman bahwa ada 4 kasus soal yang sering muncul di pembelajaran fisika kelas 12 gitu untuk gaya kaulom. Nah, yang pertama adalah mencari nilai. Artinya mencari nilai, maksudnya mencari nilai gaya kaulom itu atau mencari nilai salah satu muatan listrik atau mencari nilai jarak kedua muatan listrik itu. Nah, kalau kita berhadapan dengan fisika, begitu ya, maka tentu kita akan berhadapan dengan persamaan, baik persamaan matematis ataupun persamaan kombinasi dari beberapa perumusan nantinya, ya. Nah, tapi mudah-mudahan tidak menjadi penyurut semangat, begitu, ya. Nah, kemudian kasus yang kedua, ya, kasus yang kedua untuk gaya kaulom ini, gitu, mencari resultan atau menentukan resultan gaya. Nah, kita tahu bahwa gaya itu merupakan besaran vektor. Artinya, besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, tadi sesuai dengan arahnya. Begitu. Artinya bagaimana? Kalau misalnya yang pertama, misalnya ada 2 gaya yang arahnya searah, maka resultannya dengan cara ditambah, dijumlahkan. Misalnya gaya yang pertama arahnya ke kanan, kemudian gaya yang kedua arahnya juga ke kanan. Berarti searah namanya ya. Nah, ketika ada 2 gaya yang searah, maka resultan gayanya atau penggabungan gayanya dengan cara ditambahkan, dijumlahkan begitu. F1 ditambah dengan F2. Begitu. Lumayan mudah ya. Nah, baik sahabat kreatif, berikutnya kalau misalnya ada 2 gaya yang saling berlawanan, akan bagaimanakah cara menentukan resultannya? Pada saat ada 2 gaya yang satu misalnya arahnya ke kanan, yang satu lagi misalnya arahnya ke kiri. Begitu. Nah, maka penyelesaiannya atau resultan gayanya dengan cara dikurangi. Begitu. Bisa yang ke kanan dikurangi yang ke kiri, bisa yang ke kiri dikurangi yang ke kanan. Intinya adalah yang besar dikurangi dengan yang kecil. Nanti arahnya itu mengikuti yang besar. Begitu. Ya. Jadi untuk resultan kedua, gaya yang saling berlawanan dengan cara dikurangi. Begitu. Baik, sahabat kreatif. Berikutnya, pada saat ada 2 gaya yang membentuk sudut theta atau sudut alfa biasanya. Nah, jika ada 2 gaya yang membentuk sudut theta atau alfa, maka resultannya ya dengan menggunakan aturan jajar genjang. Yang dulu pada waktu di kelas 10 pembahasan tentang vektor gitu ya, sudah pernah dijelaskan dengan menggunakan F total sama dengan akar panjang gitu ya. Akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali
F2 kali kosinus dari sudut itu. Gitu. Biasanya sudutnya merupakan sudut istimewa, biar mudah dalam menyelesaikannya. Begitu. Nah, jadi kalau ada dua vektor gaya yang membentuk sudut theta, maka resultannya dengan menggunakan aturan jajar genjang. Ya, menggunakan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 kali F2 kali kosinus theta atau kosinus alfa. Baik, sahabat kreatif, mari. Berikutnya, pada saat misalnya ada dua vektor gaya yang saling tegak lurus. Begitu. Pada saat ada dua vektor gaya yang saling tegak lurus. Tegak lurus nama lainnya adalah siku-siku. Begitu ya. Nama lainnya adalah siku-siku. Maka tentu ketika siku-siku berarti sudut antara kedua vektor gaya itu adalah 90 derajat. Begitu ya. Nah, maka ketika siku-siku atau tegak lurus tadi, maka resultan gayanya ya dengan cara dihitung menggunakan Pitagoras. Ya, Pitagoras bagaimana? F total sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Begitu. Ya. Jadi, nah berikutnya pada saat ada dua keadaan. Pada saat ada dua keadaan. Maka artinya apa? Ada keadaan satu, ada keadaan dua. Begitu. Misalnya diberikan dalam kasus soal. Begitu ya. Ada dua muatan awalnya berjarak R1. Kemudian akan timbul gaya F1 misalnya. Terus pada saat digeser gitu sehingga jaraknya kan pasti berubah. Iya, akan timbul jarak yang kedua. Nah, artinya di situ ada keadaan kedua. Maka solusi mengerjakannya ketika ada dua keadaan, maka dengan cara menggunakan perbandingan. Artinya keadaan satu dibandingkan dengan keadaan yang kedua. Begitu. Nah, kalau kita lihat dari persamaan perumusannya, maka solusinya mengerjakan dari soal perbandingan adalah F1 banding F2, gitu ya. Nah, sama dengan perumusan gaya Coulomb-nya, gitu ya. K kali Q1 kali Q2 per R1 kuadrat dibanding dengan keadaan yang kedua. Berarti K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R2 kuadrat. Jarak yang kedua kuadrat. Begitu. Nah, baik sahabat kreatif. Nah, untuk solusi kasus yang keempat biasanya yang kita dapati di kelas 12 gitu, variasinya memang lebih banyak ya untuk yang di kelas 12 variasinya. Yang keempat, jika resultan gayanya sama dengan 0, begitu. Nah, pada saat resultan gayanya sama dengan 0, artinya itu kedua gaya nilainya sama, arahnya berlawanan. Begitu. Jadi pada saat resultan gayanya sama dengan 0, maka artinya kedua gaya nilainya sama, tetapi arahnya berlawanan. Maka solusi mengerjakannya ya dengan cara gaya yang pertama sama dengan gaya yang kedua. F1 sama dengan F2. Pada kasus ini biasanya kita disuruh mencari jarak dari muatan ketiga ke muatan yang pertama. Biasanya begitu. Jadi disuruh mencari jarak antara muatan
ketiga dengan muatan pertama atau muatan kedua. Nah, jadi untuk pembahasan gaya kaulom, ya, rangkuman atau kasus yang sering muncul di soal kelas 12 begitu, itu terbagi jadi 4 itu. Walaupun terkadang nanti juga ada soal variasi yang lain lagi. Nah, seperti itu untuk pembahasan tentang gaya kaulom atau gaya listrik. Oke, Pak, kita sudah masuk tadi ke gaya kolom. Ternyata masih banyak lagi ya jenis-jenis soalnya ya, Pak. Begitu Iya. ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pemaparan materi kedua, Sobat Kreatif. Jadi jangan sampai dilewatkan. Kita break sejenak untuk mendengarkan beberapa berikut ini. Yayang Bebek, aksi cegah corona. Halo, apartemen Sukamaju Makmur Residen. Dengan siapa? Ada apa? Kamu di mana? Ih, bisa aja deh masnya. Udah kayak lagu. Iya dong, Mbak. Harus semangat. Walaupun WFA, work from apartemen. Hehe, gimana Mbak? Gini mas, badan aku tuh lagi gak enak. Aku takut kalau terinfeksi virus corona yang baru mas. Aku pengen kerokan. Bisa cariin tukang kerok gak mas? Oke, siap. Saya coba bantu ya. Tapi sebelumnya, sudah berapa lama Mbak batuk? 3 hari. Apakah ada demam dan flu? Iya ada. Apakah kamu masih sayang? Hah? Maksudnya? Ups, maaf Mbak, maaf. Maksud saya, apakah Mbak masih sayang sama diri Mbak? Ya masih dong mas. Kenapa? Masnya kurang kasih sayang? Enggak kok Mbak. Gini Mbak, saran saya daripada kerokan, kalau Mbak merasa demam, batuk dan flu, lebih baik Mbak telepon rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Enggak ah, saya takut mas. Takut tes corona. Mending kerokan aja deh. Ih, si Mbak. Kan nggak ada buktinya Mbak kalau kerokan bisa menyembuhkan kita dari COVID-19. Malah sebaliknya, bisa menularkan virus corona ke orang yang membantu Mbak kerokan. Oh gitu ya. Iya dong. Saya saranin Mbak berkonsultasi dengan dokter supaya informasinya jelas dan penanganannya lebih cepat, Mbak. Oke deh mas, makasih ya informasinya. RRI Pro 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, Suara Kreativitas. Selamat pagi Sobat Kreatif. Kita lanjutkan lagi untuk materi kedua pada hari ini, belajar fisika mengenai listrik statis. Oke Pak, langsung aja ke materi kedua, silakan. Baik, terima kasih. Mari kita pembelajaran berikutnya. Tadi kita sudah bahas tentang gaya Coulomb, begitu ya, gaya interaksi antara dua muatan listrik. Nah, kemudian berikutnya setelah pembahasan gaya Coulomb, ya, yang akan kita bahas adalah medan listrik. Ya, medan listrik. Nah, dari pengertiannya, medan listrik itu artinya daerah di sekitar muatan listrik, daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi kalau misalnya ada muatan listrik, kemudian ada titik yang berjarak tertentu gitu terhadap muatan itu tadi yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik gitu, maka di titik itu masih termasuk namanya medan listrik. Begitu. Jadi misalnya ada muatan listrik gitu ya. Kemudian ketika kita letakkan muatan ternyata ada gaya listrik. Nah, itu berarti di titik itu, di tempat itu masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Artinya di situ maksudnya medan listrik, masih dalam wilayah medan listrik. Begitu. Nah, jadi dalam medan listrik ya, medan listrik simbolnya adalah E besar, begitu, yang merupakan
gaya interaksi antara dua muatan listrik tiap satuan muatan. Tiap satuan muatan. Maka ya dari persamaannya E besar begitu ya. Nah, sama dengan gaya listrik, gaya Coulomb tadi dibagi dengan muatan listrik. Begitu. Nah, jadi persamaan atau perumusan medan listrik atau E sama dengan gaya Coulomb ya dibagi dengan muatan listrik. Nah, ketika diturunkan persamaannya, maka ya dari persamaan E besar gitu ya, E medan listrik sama dengan gaya dibagi muatan akan menjadi persamaannya E medan listrik ya sama dengan K kali konstanta Coulomb tadi kali muatan gitu dibagi dengan R kuadrat gitu. Artinya muatan listriknya hanya satu saja begitu. Kalau tadi pada pembahasan gaya Coulomb muatannya kan ada dua gitu ya. Kalau dilihat dari persamaannya F gaya Coulomb sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, kalau medan listrik berarti E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, begitu. Kemudian, bagaimana kalau arah dari medan listrik? Medan listrik itu juga termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Tentu medan listrik juga memiliki arah. Bagaimana arah medan listriknya? Nah, untuk arah medan listrik itu menjauhi muatan positif, ya, menjauhi muatan positif dan mendekati atau menuju muatan negatif. Gitu, ya. Jadi arah medan listrik itu menjauhi muatan positif dan mendekati atau menuju muatan negatif. Begitu. Jadi, nah, kemudian tentang variasi dari soal yang berkaitan dengan medan listrik. Begitu. Ya, medan listrik pada muatan titik yang kita bahas untuk saat ini, begitu ya. Nah, kasusnya itu hampir sama dengan kasus yang sering muncul pada saat pembahasan gaya Coulomb. Artinya, untuk medan listrik ya pada saat di kelas 12 gitu, variasi soalnya gitu, variasi permasalahan yang harus dipelajari begitu. Nah, itu yang pertama adalah mencari nilai. Artinya bisa mencari nilai medan listrik itu sendiri, kemudian bisa mencari nilai muatan listriknya, kemudian bisa juga mencari nilai jarak titik terhadap muatannya. Begitu. Tinggal dari persamaannya diolah lagi, diturunkan lagi perumusannya sehingga nanti sesuai dengan yang ditanyakan. Begitu. Kemudian untuk kasus yang kedua, untuk medan listrik itu menentukan resultan medan listrik namanya. Nah, kalau di gaya Coulomb tadi menentukan resultan gaya Coulomb. Nah, kalau di medan listrik namanya menentukan resultan medan listrik. Nah, karena medan listrik itu merupakan besaran vektor, maka resultan medan listriknya juga berdasarkan arahnya. Begitu. Juga ada 4. Ya, yang pertama, kalau searah berarti resultan medan listriknya dengan cara dijumlahkan atau ditambah. Kemudian kalau ada 2 medan listrik yang arahnya berlawanan, maka resultannya dengan cara dikurangi. Yang besar
dikurangi yang kecil. Ya, yang besar dikurangi yang kecil, arahnya mengikuti yang besar. Misalnya, kalau lebih besar yang kiri, misalnya, berarti resultannya yang kiri dikurangi dengan yang kanan, nanti arahnya ke kiri. Begitu. Ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian untuk resultan yang ketiga, jika ada medan listrik, dua medan listrik yang membentuk sudut aturan jajar genjang, begitu, bertitik tangkap sama, ya, maka resultannya dengan menggunakan aturan jajar genjang, yaitu yang pakai akar E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 kali E1 kali E2 kali kosinus theta atau kosinus dari sudut apitnya itu. Apit kedua medan listrik. Nah, kemudian kasus yang resultan yang keempat, jika ada dua medan listrik yang arahnya tegak lurus. Arahnya tegak lurus, berarti siku-siku ya. Nah, maka resultannya dengan menggunakan Pythagoras. Nah, setiap yang tegak lurus berarti arahnya menggunakan Pythagoras. Begitu. Kemudian kasus yang sering muncul yang ketiga, jika ada dua keadaan maka menggunakan perbandingan. Terus jika medan listrik yang nilainya resultannya sama, berarti artinya kedua medan listrik nilainya sama. Arahnya berlawanan. Begitu. Itu untuk medan listrik. Ya. Jadi pada saat kita membahas medan listrik pada muatan titik, maka hampir sama dengan gaya Coulomb, tetapi ada juga perbedaannya. Artinya persamaannya hampir sama dengan yang gaya Coulomb. Maksudnya kasus soal yang sering muncul sama mirip dengan yang gaya Coulomb. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah energi potensial listrik. Energi potensial listrik, gitu ya. Artinya energi yang dimiliki oleh dua muatan listrik pada jarak tertentu. Pada jarak tertentu, gitu. Nah, kalau energi potensial listrik itu merupakan besaran skalar, gitu ya, merupakan besaran skalar, sehingga resultannya tidak dipengaruhi arah, ya. Jadi energi potensial listrik, gitu, merupakan besaran skalar, sehingga resultannya jika ada dua medan listrik yang ada dua energi potensial, begitu, maka resultannya penggabungan dari kedua energi itu tinggal ditambahkan saja, gitu. Tinggal ditambahkan saja. Artinya energi potensial listrik yang pertama ditambah dengan energi potensial listrik yang kedua, gitu. Nah, tentu besarnya energi potensial listrik itu bergantung dari muatannya. Artinya, kalau misalnya muatan listriknya ada yang negatif, begitu, ya. Nah, tanda negatif atau tanda minus pada muatan itu dimasukkan ke dalam rumus, gitu. Nah, sedangkan pada saat kita membahas yang gaya Coulomb tadi dengan medan listrik, gitu, karena besaran vektor, maka tanda minus pada muatan listrik itu tidak dimasukkan ke dalam rumus.
Tanda minus pada muatan listrik kalau kita membahas gaya Coulomb sama medan listrik tadi, gitu, itu tidak dimasukkan ke dalam rumus. Dia hanya menunjukkan arah dari gaya Coulombnya atau arah dari medan listriknya. Begitu. Tetapi kalau kita membahas energi potensial listrik, maka karena energi potensial listrik besaran skalar, berarti tanda minus pada muatan listrik itu dimasukkan ke dalam perumusannya. Nah, sehingga kita nanti akan mendapati energi listrik itu, energi potensial listrik itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Begitu. Bergantung dari perkalian antara kedua muatan. Kan kalau muatan listrik ada muatan positif, ada muatan negatif. Begitu. Nah, kalau di pembelajaran matematika, begitu ya. Kalau positif kali positif, hasilnya positif. Kalau positif dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Nah, negatif kali negatif, hasilnya positif. Begitu. Jadi energi potensial listrik itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Begitu. Baik, sahabat kreatif, untuk pembelajaran berikutnya, untuk materi submateri berikutnya yang dibahas di listrik statis, gitu ya. Setelah energi potensial listrik itu adalah potensial listrik, gitu. Potensial listrik. Maksudnya, potensial listrik itu energi potensial listrik tiap satuan muatan. Gitu. Energi potensial listrik tiap satuan muatan. Artinya, persamaannya dilihat dari persamaan perumusannya, gitu ya. Potensial listrik itu energi potensial listrik dibagi dengan muatan. Sehingga muatannya akan kecoret salah satunya. Akan hilang salah satunya. Sehingga kalau dilihat dari persamaannya, V gitu ya, potensial listrik V sama dengan K kali Q per R. Begitu. Nah, untuk potensial listrik ini, ya, untuk potensial listrik ini juga merupakan besaran skalar. Sehingga resultannya juga dijumlahkan. Ya, jadi nilai potensial listrik juga bisa bernilai positif, juga bisa bernilai negatif. Seperti itu. Sudah habis, Pak, baik, materi hari ini? Ya, baik, sudah. Ya, ini dulu yang kita bahas. Oke, sobat kreatif, nanti kita akan ada latihan-latihan soal ya, Pak ya. Ya, baik. Jadi untuk kamu yang mungkin mau bergabung, silahkan lihat aja streaming kami di YouTube RRI Batam, atau juga bisa bertanya nanti di SMS atau juga di WhatsApp di 08169155502. Bisa juga melalui Instagram Pro2 Batam, sobat kreatif. Dan untuk kamu yang di luar kota Batam ingin mendengarkan siaran kita hari ini, langsung aja dengarkan melalui aplikasi RRI Playgo. Download aja di Play Store atau juga di App Store, dan juga bisa melalui rri.co.id. Oke, Pak Suroto, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi sebelum itu kita harus jeda dulu mendengarkan salah satu lagu di tengah pandemi ini. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang,
virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, suara kreativitas. Sobat Kreatif, kembali lagi bersama dengan kami Belajar di RRI, dan kita akan lanjutkan untuk di segmen ini. Pak Suroto, aku udah dapat beberapa pertanyaan ini dari SMS. Bisa dibacakan langsung aja ya Pak ya? Nanti langsung dijawab. Oke. Dari Novi di Batam Center dari +628953652 sekian. Pak Suroto mau bertanya, dalam kehidupan sehari-hari, saat kapan menggunakan listrik statis? Terima kasih. Nah, baik. Langsung kita jawab. Mari. Kapan kita menggunakan listrik statis? Listrik statis itu ada di beberapa peralatan. Yang pertama, tadi pada saat ada percobaan, misalnya penggaris plastik bisa menarik potongan kertas kecil. Gitu. Nah, dulu pada waktu di SD barangkali gitu ya, barangkali ada kita bisa membuat penggaris plastik, kita gosokkan dengan rambut kering, kemudian kita dekatkan dengan potongan kertas kecil. Ternyata potongan kertas kecil itu bisa ketarik sama penggaris plastik tadi, gitu. Artinya penggaris plastik bisa menarik potongan kertas kecil, gitu. Kita tahu penggaris plastik kan bukan magnet ya, bukan magnet yang sifatnya bisa menarik benda-benda yang dari logam, begitu. Ternyata penggaris plastik bisa menarik potongan kertas kecil. Artinya konsep listrik statis ada di situ. Penggaris plastik menjadi bermuatan listrik, begitu, kemudian dapat menarik potongan kertas kecil. Yang kedua berada di mesin fotokopi. Jadi mesin fotokopi itu prinsip kerjanya juga menggunakan konsep dari listrik statis, muatan listrik yang diam, begitu. Sehingga dari kombinasi komponen yang ada di mesin, begitu, memindahkan, ya, men-scan benda yang difotokopi, gitu, kemudian muatan listriknya akan bergerak, ya, akan memindai, kemudian bisa muncul tulisan yang sama dengan yang di-scan tadi. Nah, di situ artinya konsep dari listrik statis, muatan listrik berada di mesin fotokopi itu. Begitu. Oke, lanjut lagi ya Pak ke pertanyaan yang ada di Instagram dari cek.kra. Katanya, Pak, tolong kasih rumus cepat dong biar cepat diingat. Nah, baik ya. Ini sering kita dapati, baik sahabat kreatif, sering kita dapati ketika kita mempelajari fisika, begitu, mesti identiknya adalah dengan rumus, begitu. Identiknya dengan rumus yang banyak, terus harus hafal, gitu ya. Iya, benar. Nah, memang ada beberapa cara untuk supaya kita cepat ingat atau nggak ribet atau nggak repot ketika mengingat rumus, gitu. Nah, untuk yang di persamaan gaya Coulomb gitu, ada beberapa orang yang kreatif gitu yang membuat perumusan menjadi cepat ingatnya. Artinya begini, di rumusan gaya Coulomb itu kan F sama dengan K kali Q gitu per R kuadrat. Nah, kemudian orang membuat kalimat gitu, kalimat yang lucu tetapi mudah kita ingat, yaitu gini,
Berarti F itu K kali Q per R kuadrat. Maksudnya apa? Berarti kita buat kalimat biar cepat ingat. F sama dengan kakiku robek-robek. Nah, gitu. Misalnya, kakiku robek-robek. Artinya, K kali Q per R-nya double. R kali R berarti robek-robek. Nah, gitu. Walaupun itu bukan doa ya. Artinya itu hanya untuk cara mengingat saja. Begitu. Nah, F sama dengan kakiku robek-robek. Nah, itu salah satu cara yang mudah untuk kita mengingat rumus. Begitu. Ya. Oke, itu dia ya. Ingat, kakiku robek-robek. Iya. Nah, sobat kreatif, nggak terasa nih sudah di menit 57 lepas dari pukul 10. Itu artinya sudah harus closing statement nih, Pak. Aduh, padahal banyak banget materi yang bisa kita sampaikan saat ini. Tapi karena durasi, it's okay lah ya. Pak Suroto. Baik. Adakah kesimpulan yang ingin disampaikan ke sahabat kreatif di rumah yang lagi mendengarkan? Silakan. Baik, terima kasih. Sahabat kreatif, kita sudah mempelajari bersama untuk gaya Coulomb atau listrik statis, ya. Nah, maka untuk bisa memudahkan dalam kita memahami pembahasan listrik statis ini, memang sebaiknya diulangi, begitu, ya. Diulangi. Nah, nanti dengan cara diulangi kita yang lupa menjadi ingat kembali, yang sulit menjadi bisa diselesaikan, begitu ya. Pada intinya di pembelajaran fisika tetap optimis, tetap semangat, mengulangi, mencoba lagi, berlatih dan sebagainya, tentu akan kita dapatkan hasilnya, begitu. Yang penting jangan menyerah, tetap berusaha, gitu ya. Menyenangi rumus, bahasanya begitu, menyenangi hitung-hitung, menyenangi rumus-rumus yang ada di fisika, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, gitu. Pasti akan ada solusinya. Ketika diulang-ulangi pasti akan ada solusinya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Suroto sudah hadir di studio Pro 2, sudah memaparkan materi yang luar biasa hari ini. Sehat selalu ya Pak ya. Ya, main terus ke Pro 2 Batam. Iya, Sahabat terima kreatif, kasih. kita sudah selesai nih untuk belajar di RRI. Kita sudah ngebahas tentang listrik statis. Belajar fisika hari ini. Jadi kalau kamu yang ngerasa aduh susah nih, sulit nih, seperti kata Pak Suroto, latihan dari sekarang sahabat kreatif, karena banyak contoh soal yang bisa membuat kita semakin mudah dan semakin mengingat setiap rumus-rumusnya. Apalagi tadi udah ada dapat satu rumus yang mempermudah kita sahabat kreatif. F sama dengan kakiku robek-robek. Hana Cynthia pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah memberikan tanggapannya di SMS, di WhatsApp, di Instagram juga, dan sudah bergabung bersama dengan kami di YouTube RRI Batam. Tentunya setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 11 pagi akan ada terus belajar di RRI. Dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye. Terima kasih sudah belajar di Pro 2. Ketemu lagi di kelas berikutnya ya.